Dalam peringatan Hari Pahlawan, kita hanya disuguhi perjuangan di Surabaya dan sekitarnya. Tapi, tahu nggak sih warga Banten? Ternyata perlawanan terhadap Belanda meletus hebat juga di Banten. Kok gitu? Yuk kita kupas sejarahnya. Selang beberapa tahun setelah proklamasi, tanggal 17 Agustus 1945, Belanda melakukan segala cara untuk membatalkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pelanggaran perjanjian Renville oleh Belanda itu sendiri, pada saat itu penyerangan Belanda ke daerah Banten dilakukan dari dua arah, yaitu serangan dari darat dan laut. Serangan dari darat melalui Tangerang, menyisir jalan raya ke Balaraja, kemudian ke Serang. Sedangkan penyerangan dari laut dimulai dari Pantai Bojonegara dan Karangantu untuk merebut ibu kota keresidenan Banten. Serangan Belanda ini terjadi tepat pada tanggal 23 Desember 1948. Belanda juga membuat kerusakan yang amat fatal. Pusaka-pusaka dan benda seni milik masyarakat Banten dirampas dan dirusak, termasuk Oridam, uang Republik Indonesia daerah Banten. Kelakuan Belanda ini yang keterlaluan menyulut perlawanan rakyat Banten sehingga bersatu bersama TNI dalam menghadapi Belanda. Pada peristiwa ini juga, penyerangan Belanda ke pos militer yang berada di Kawadanaan Ciomas dan distrik-distrik keamanan yang berada di Pabuaran terjadi. Sehingga wilayah Pabuaran dikuasai penjajah dengan mudah tanpa ada perlawanan. Ternyata tidak sampai di situ saja. Tentara Belanda terus menyerang dan memburu rakyat dan tentara yang masih teguh berjuang hingga ke daerah Baru Buk Ciomas. Di daerah Baru Buk Ciomas inilah Belanda membuat markas militer yang berguna untuk menghalau perlawanan masyarakat Banten saat itu. Pada tanggal 24 Desember tahun 1948, dibentuklah Komando Pertahanan dan Perlawanan Sektor 14, Kabupaten Serang yang dikomandani Kapten Ali Amangku, dibantu Letnan 1 R. Emod Mujimi dan Letnan 1 Umar Syari yang merekrut rakyat untuk menjadi tentara dan bergerilya menyusuri hutan dan memberikan perlawanan yang bersenjatakan lengkap dan terlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar sahabat Opik dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan dengan Hari Pahlawan yang kita peringati pada tanggal 10 November, yaitu perjuangan rakyat Banten melawan penjajahan. Kita perkenalkan terlebih dahulu narasumber Ki Haji Embai Mulya Sarif, salah satu tokoh Banten. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Ki sudah memberi kesempatan Opik untuk bersilaturahmi. Bagaimana perlawanan rakyat Banten saat itu dilakukan dan bagaimana roda pemerintahan Keresidenan Banten tetap harus berjalan? Baik, terima kasih. Saya sebagai generasi jembatan yang sempat bertemu dengan para pelaku, baik dengan Ki Khatib, dengan Pak Abu Dhani, Wadana Militer, kemudian Pak Haji Ruslan, juga Wadana Militer, Ki Haji Mahmud. Saya masih sempat bertemu dengan beliau-beliau. Dan kemudian saya banyak mendapatkan kisah-kisah yang disampaikan oleh para kesepuhan itu sejak saya masih SMP. Dan itu saya simpan terus. Karena saya merasa khawatir jadi subjektif, karena di situ ada keluarga-keluarga saya. Jadi jangan sampai, wah itu sih karena ada hubungan keluarga dengan para pejuang. Tapi saya selama ini terus, dan akhirnya saya merasa, waduh kalau saya diam dia berdosa. Karena saya harus mentransfer itu nilai-nilai yang dilakukan oleh para pejuang, para ulama. Karena dulu kenapa para ulama yang ada tampil di depan memimpin perang melawan penjajah Belanda? Karena para ulama kan punya santri. Santri itulah yang kemudian menjadi prajurit-prajurit pertama sebelum Indonesia lahir. Kalau Indonesia sudah lahir kan artinya ada Negara Kesatuan Republik Indonesia, otomatis ada TNI yang dimulai dengan BKR, TKR. BKR itu Badan Keamanan Rakyat,
kemudian TKR Tentara Keamanan Rakyat, kemudian menjadi TRI Tentara Republik Indonesia, dan kemudian berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia. Nah, jadi saya merasa berdosa kalau saya tidak mentransfer nilai-nilai ini. Karena bagaimanapun juga masyarakat Banten itu masyarakat yang heroik, masyarakat yang patriotis. Kita lihat istana keraton satu-satunya di Nusantara yang rata dengan tanah itu Keraton Surosoan, Keraton Kaibon. Kemudian para ulamanya banyak yang dibuang. Setelah yang tidak dibunuh itu dibuang ke seluruh pulau di Nusantara ini. Nah, oleh karena itulah saya terus berpikir, jadi kalau saya tidak menyampaikan ini juga pada kesempatan Hari Pahlawan 10 November 2024 ini, kita berada di sebuah rumah yang pada tahun 1948 dari disampaikan akibat agresi militer kedua yang diserang itu kota Jogja sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dan Banten, karena akibat perjanjian Renville tadi yang disampaikan, akibat perjanjian Linggarjati, wilayah Republik Indonesia itu tiga, Aceh, Banten, dan Jogja. Nah, oleh karena itulah Belanda melakukan agresi militer di Jogja dan ke Banten. Untuk itu akhirnya kota Serang sebagai ibu kota Kersidenan Banten dengan pusat kantor kersidenannya diduduki oleh Belanda. Nah, para pejuang yang dipimpin oleh Residen Kiai Haji Subagusah dan Fakih, Panglima Divisinya Kiai Haji Kolonel Kiai Haji Samun, beserta para pejabat yang tadi disebutkan, Pak Kiai Islam, Kiai Mahmud, ada Pak Haji Abu, dengan pasukannya, satu batalion itu hijrah ke sini. Hijrah ke Kadujangku. Dan ini rumah bekas kantor residen selama 6 bulan. Jadi ada episode pemerintahan Kersidenan Banten di pedalaman. Ya inilah. Nah, kenapa ada tugu pertempuran Cipelem? Ada tugu pertempuran Cilowong, ada tugu pertempuran Kadubuu. Karena Belanda mengejar ke sini. Dari Palima dicegat di Pabuaran. Ya, di Cipelem itu terjadi pertempuran dan beberapa gugur di para pejuang. Kemudian yang melalui Gunung Sari itu dicegat di Cilowong, namanya Tugu Itu. Ada juga tugu pertempuran itu. Dari Gunung Sari kan ke sini belok masuk, dan terakhir di Kadubuu di samping kantor Kecamatan Padarusa. Itu terjadi pertempuran yang dipimpin oleh komandan komisinya ketika itu yang Letnan Suwarno yang kemudian mendapatkan gelar anumerta menjadi kolonel. Ya, Kolonel Suwarno gugur di situ dengan beberapa situ. Semua ada prestasinya menyebutkan siapa yang